Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini masih suasana lebaran. Untuk itu marilah kita saling memaafkan antara satu dengan lainnya atas kesalahan kita selama ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pertama kepada pencinta hukum adat Melayu Jambi, yang kedua kepada calon pimpinan tanah sebingkah payung sekaki ai setitik Telaga Rahmat, pucuk Jambi 9 lurah, pucuk Jambi yang mempunyai hukum adat 9 pucuk, pucuk Jambi yang mempunyai piagam Bukit Siguntang 1502 Masehi yang isinya 9 pucuk. Pucuk Jambi juga mempunyai rahasia Allah yang terlindung dari manusia, jumlahnya juga 9 pucuk. Nah, pada kesempatan ini saya ingin pula menyampaikan kepada pengurus atau anggota dari Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia atau Lemtari DPW Provinsi Jambi, juga kepada Dubalang berempat Kedang Betujuh di Melayu Jambi ini. Adapun yang saya sampaikan hari ini berkaitan dengan pelaksanaan hukum adat. Ini perlu dimaklumi atau perlu diketahui oleh semua anggota dan pengurus Lemtari, anggota dan pengurus Dubalang berempat Kedang Betujuh, dan pencinta hukum adat di Melayu Jambi ini. Karena kita tahu peradilan adat telah dihapus oleh pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 DRT tahun 1951. Yang kedua, karena tidak ada peradilan adat di desa, badan peradilan adat sudah dihapus oleh pemerintah, tetapi hukum adat masih diakui sebagai hukum positif. Nah, untuk melaksanakan hukum adat atau menegakkan hukum adat itu ada 2 cara. Pertama, serahkan kepada pengadilan melalui kepolisian, diajukan dengan acara singkat tanpa melalui jaksa dan terus kepada pengadilan, disidangkan oleh pengadilan dengan ancaman pidana 3 bulan penjara atau setinggi-tingginya 10 tahun penjara. Apa dasarnya? Dasarnya ialah pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang nomor 1 tahun 1951. Tetapi pasal ini orang Lam atau tokoh-tokoh adat yang di luar Lam tidak ada yang memahami pasal ini, sehingga peradilan adat yang sudah dihapus itu masih tetap juga dilaksanakan hari ini. Nah, hentikanlah itu, bahayanya besar
bisa-bisa kita dituduh makar mengadakan peradilan di dalam negara Republik Indonesia tanpa ada aturan undang-undang. Itu. Nah, yang kedua, ada peradilan perdamaian desa. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang salah. Misalnya hukum bangun. Hukum bangun itu kan bangun itu ada 6 macam. Ada yang disebut dengan bangun setengah tiga, bangun sudah, bangun sadu amat, bangun subhat amat, bangun mayu, bangun khotam. Jenis-jenis bangun ini tidak diketahui oleh orang adat Jambi ini. Tidak diketahui oleh lam provinsi, lam kota, lam kabupaten. Na'udzubillah min zalik. Seolah-olah hukum bangun itu kalau membunuh orang hanya satu hukumannya, tanpa perbedaan yang sengaja dan berencana. Yang dibedakan dengan membunuh terpaksa, tidak dibedakan membunuh dengan tidak sengaja. Ini hukum apa? Tidak benar itu. Nah, inilah akibat dari tokoh adat di Jambi ini tidak memahami hukum adat. Mari kita belajar, mari kita diskusikan. Tapi sekarang tidak itu yang saya bicarakan. Saya membicarakan tentang hukum yang dijatuhkan oleh peradilan perdamaian desa. Nah, kan begini, kalau kita mau melaksanakan peradilan adat di desa-desa itu harus ada dubalang berempat gedang bertujuh. Di dalam sidang peradilan adat, dubalang berempat gedang bertujuh adalah jaksa penuntut umum dengan memakai cerano series nampan yang ada keris di atasnya ini. Ini. Jadi ada kasus, katakanlah kasus itu pembunuhan, lalu dilaporkan kepada dubalang berempat gedang bertujuh, diproses. Akhirnya dubalang berempat gedang bertujuh meminta kepada pemangku adat untuk membuka sidang peradilan perdamaian desa. Nah, di depan sidang, dubalang berempat gedang bertujuh berfungsi sebagai jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan. Nah, inilah surat dakwaannya nih. Di dengan series nampan ini lalu dia mengatakan, kok tinggi pusako rajo, kami juluk dengan kujunan sebatang. Kok rendah pusako rajo, kami sauk dengan keris dan sebilah. Kusut minta diusai, keruh minta dijernihkan. Ini ada kasus tentang pembunuhan. Nah, ini kami anta ke Bungkal dan Piawai, kami anta ke Arus dan Medengum, balik ke Rajo Batangan Besi. Silahkan jatuhkan hukuman. Nah, inilah surat dakwaannya. Atau ada kasus perzinahan misalnya. Ada di satu desa terjadi kasus perzinahan, dilaporkan kepada kejaksaan. Kepada dubalang berempat gedang bertujuh. Dubalang berempat gedang bertujuh meminta sidang. Di depan sidang dia mengatakan seperti ini, membawa cano series nampan ini juga. Lalu dikatakan, kok tinggi pusako rajo dijuluk dengan kuju sebatang, kok rendah pusako rajo disauk dengan keris sebilah. Kusut minta diusai, keruh minta jernih. Minta jatuhkan hukum kepada pezinah ini. Inilah surat dakwaan. Lalu apa artinya ini? Artinya kalau mau melaksanakan hukum adat Melayu Jambi ini, terutama pidana adat, harus ada dubalang berempat gedang bertujuh yang fungsinya ada 4. 1 sebagai intelijen adat, 2 sebagai polisi adat, 3 sebagai pemangku adat. Dia boleh jadi hakim adat juga. Yang keempat sebagai jaksa penuntut umum dalam adat. Itu. Jadi perlu dubalang. Yang kedua, perlu ada peradilan perdamaian desa kalau mau menegakkan hukum adat. Peradilan perdamaian desa itu syaratnya pertama, ketua sidangnya harus pemangku adat setempat.
apakah itu RT, Kades, dan Lurah, tapi yang punya gelar adat, gelar jabatan adat atau gelar pribadinya ada. Itu hakim ketuanya. Yang kedua, hakim anggotanya harus orang Gedang, bukan orang kecil, orang Gedang. Yang disebut dengan orang Gedang dalam hukum adat menurut Jambi itu adalah orang yang mempunyai gelar adat, bukan gelar akademis, profesor, doktor, S1, S2, enggak ada guna dalam adat. Itu. Yang ketiga, hakim adat itu disumpah. Yang keempat, keluarga terdekat tidak boleh jadi hakim adat. Yang kelima, saksi yang diajukan ke peradilan adat itu disumpah. Kalau tidak disumpah hakim, tidak disumpah saksi, berarti bertentangan dengan hukum yang ada di negara ini. Sebab di negara ini hakim semuanya, saksi semuanya disumpah agar orang percaya. Nah, sekarang disidangkanlah kasus pembunuhan atau perzinahan tadi. Lalu disebutlah di situ hukumannya. Misalnya pembunuhan. Katakanlah hakim berpendapat, oh ini membunuh dengan sengaja, berarti melanggar pasal 338 KUHP. Di dalam adat disebut dengan hukum dengan dijatuhi hukum bangun sudah. Maka disebutkan si A telah melanggar pasal 11 ayat 2 Undang 20, melakukan pembunuhan dengan sengaja yang akibatnya mati orang lain. Ada orang yang janda, ada orang yang yatim, ada orang yang marah mau membalas dendam. Maka dia dijatuhi dengan bangun sudah. Kena beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, kecik babatu gedang babungkal baiku bekupalo, didendo dengan emas 1 kati 1 tahil. Itu kalau diuangkan, kalau digeramkan kurang lebih 800 gram. Kalau diuangkan katakanlah sekitar 400 juta, kira-kira begitu. Nah, itu yang bangun. Atau tadi mengenai perzinahan, si A dikatakan terbukti melakukan perzinahan, melanggar pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Undang 20, melakukan perzinahan, hubungan suami istri di luar nikah, maka dihukum dengan kambing 1 ekor, beras 20 gantang, kecik babatu gedang babungkal, didendo dengan emas sekian begitu. Nah, persoalan sekarang, kalau denda emas, baik bangun, baik zina, baik pencurian, pokok apa saja, itu disebut dengan kecik babatu gedang babungkal baiku bekupalo. Artinya 10% dari denda itu adalah untuk hakim yang bersidang. Sedangkan 90% adalah untuk korban. Siapa korbannya? Kalau pembunuh ya ada orang. Kalau perzinahan negeri korbannya. Tidak bisa kita gugat. Nah, persoalan yang kedua adalah hewan. Kerbau kalau dalam bangun, kambing mungkin dalam perzinahan. Hewan ini tidak boleh kita uangkan. Tidak boleh kita jual lalu kita serahkan kepada yang korban. Atau dalam berzinahan, beli kambing itu kita beli dengan mek desa, mek masjid. Tidak bisa. Itu tidak benar. Kenapa? Karena dalam adat, ketika adat jatuh psikologi itu, hukum jatuh, itu semuanya sudah dikaji. Nah, hewan adat atau kerbau bangun tadi, atau kambing dalam perzinahan tadi, itu adalah hak
milik daripada adat setempat. Dipakai atau digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan orang yang banyak. Jadi disembelih, dimasak, nasi dimasak, beras gulai dimasak, lalu dipanggillah orang-orang yang bersangkutan. Orang yang bersedih dipanggil, orang yang marah dipanggil, orang yang mau balas dendam dipanggil, orang yang pokoknya yang terkejut, tergempa dalam negeri itu dipanggil. Apa gunanya dipanggil? Pertama, silaturahmi, karena telah terjadi satu kasus di dalam desa kita ini. Yang kedua, di situ diajak makan bersama. Yang ketiga, disitulah ada perahu nenek mama namanya. Apa perahu nenek mama itu? Nah, lalu dikatakan, di dalam dunia ini manusia tidak bisa menentang tanggo batu. Tanggo batu itu takdir Allah yang ditetapkan di alam semesta atau kepada manusia. Si A dibunuh oleh si B. Sudah takdir dari si A, dia dibunuh oleh si B. Sudah takdir dari si B, dia menjadi pembunuh si A. Soal mati sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan itu, bahwa ajal manusia itu tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Artinya secara adat, kalau si A ini tidak dibunuh oleh si B, pada hari itu, jam itu, dia pasti mati juga, karena ajalnya sudah datang. Ini diingatkan kepada para pihak tadi, agar mereka sadar, oh ini takdir Allah. Nah, satu. Begitu juga dalam berzina, itu ketakdir, sudah terjadi di surat di Lauh Mahfuz, sudah tersurat itu. Usaha manusia hanya lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Cuman itu. Nah, jadi hewan tadi adalah milik adat, tidak boleh diuakan. Nah, pertama untuk menyadarkan itu tadi. Yang kedua apa? Di dalam makan cundang, makan adat itu namanya makan cundang dalam adat, makan salah. Menghimpun orang tadi. Nah, di dalam makan salah itu ada yang disebut dengan saling bermaaf-maafan, agar rumah sudah tukang tidak dibunuh, baik selesai tukul tidak melengkang. Hukum yang dijatuhkan jangan disebut lagi di kemudian hari. Di situ harus bermaaf-maafan. Karena dalam Al-Quran disebut dalam surat Al-A'raf. Apa itu? Bunyinya begini. Bunyinya, kita diperintahkan untuk bermaaf-maafan. Bermaaf-maafanlah kamu, kata Tuhan dalam surat Al-A'raf itu. Dan suruhlah orang-orang untuk mengerjakan kebaikan. Jangan kamu pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang yang mencela itu jangan dipedulikan lagi. Nah, itu gunanya kita disuruh untuk maaf. Itulah gunanya kerbau dan hewan tadi. Yang ketiga apa? Untuk mengingatkan orang. Setelah kasus ini selesai, lalu orang bermaaf-maafan, kalau pembunuhan segala macam, dikatakan tidak boleh disebut lagi ke depan. Barang siapa yang menyebut ke depan, berarti membangkitkan batang ternak, melanggar pasal 14 Undang 20, melakukan amun maki tukul begalo. Sehingga kasus itu orang tidak berani lagi menyebutnya ke depan. Itu gunanya. Tapi kalau kerbau tadi kita uangkan, lalu kita bangunkan, belikan kepada masjid, alat masjid, atau membangun mimbar, selamanya orang akan mengatakan, oh mimbar ini dulu karena si Anu mati dibunuh oleh si A. Nah,
Jadi menyebut si A dan si B ini, itu yang diredam dalam beras 100 kerbau seko atau dalam beras 20 kambing seko, maka hewan yang adat ini tidak boleh diuangkan. Karena tidak boleh lagi menyebut itu. Kalau menyebut itu akan terancam dengan pasal 14 Undang-Undang 20, melakukan amun maki, tukul begalo, menghina, membangkitkan batang ternam, dihukum lagi orang. Nah itu agar meredam itu gunanya. Nah jadi kerbau bangun atau kambing pampas, kambing hukuman berzina tidak boleh diuangkan, harus dipotong alat untuk menghimpun orang banyak, silaturahmi, saling memberi maaf dan mengingatkan agar memberitahu kepada mereka jangan disebut ke depan. Beritahu dengan anak cucu kamu, barang siapa yang menyebutnya akan dihukum. Itu gunanya. Nah, jadi kalau tidak kita buat seperti itu, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan muncul lagi. Nah, saya ingin ceritakan pada satu kasus pada Anda. Di kampung saya tahun 60 ada seorang pembunuh. Mereka berkelahi, lalu mati, ditikamnya mati, dibunuh. Tanggap Depati Gentorajo di sana. Lalu orang ini diselamatkan, kemudian dijatuhkan hukum. Nah, hukum bangun. Nah, kasusnya begini, kalau tidak tahu. Pada bulan pada hari raya, orang desa itu pemuda-pemuda main bola kaki di lapangan karena orang sudah pada semua. Nah, berantamlah satu. Karena berantem tadi, karena dia dikeroyok pemuda ini, lalu dia ada bawa pisau di pinggir lapangan, di depan bajunya, berlari dia ngambil pisau, lalu ditikamnya orang yang mengeroyok dia, matilah dia. Kemudian pisaunya dilempar, dia disimpannya, lalu dia berlari ke desa, bukan berlari ke rumah dia, tapi berlari ke rumah Depati Gentorajo. Kebetulan sore itu Depati Gentorajo tidak di rumah. Dia pergi mencari ikan di sungai, karena sungai itu dekat desa itulah. Yang ada istrinya. Begitu dia masuk ke rumah, dia bilang, "Ini pisau, saya sudah bunuh orang, tolong selamatkan saya," katanya. Sama istrinya, istri Depati. Istri Depati langsung tutup pintu, lalu menanyakan kejadian yang sebenarnya. Dia ceritakanlah. Nah, ketika itu orang datang. Ratusan orang datang, pemuda menggedor-gedor rumah Depati itu, minta diserahkan dia, orang membunuhnya. Dengan gentleman istri Depati ini, karena ada kopiah hitam Depati tersangkut di dinding itu. Lalu diambilnya kopiah tadi, lalu dia keluar dengan nada marah. Dia buka pintu, pintu dibuka aja. Langsung dia keluar di plaza, di pintu itu ada plaza. Kalau di kampung-kampung itu ada plaza, ada semacam teras gitu lah, teras panggung. Lalu dia bilang, "Hei kamu, kalau kamu tidak beradat, biar kiamat desa-desa Pelatukah ini. Ini kopiah Depati Gentorajo, taruh jadi di tangguh itu. Silakan kamu langkah ini. Biar hancur kamu semua ini, makan besok kau itu." Semua pemuda yang datang bawa pisau, yang datang bawa batu mau melempar, semuanya mundur. Takut. Bukan main takutnya orang mendengar kata-kata hancur kamu akan dimakan besok kawi. Kamu sudah tidak beradat lagi. Tidak ada kusut yang tidak ada usai, keruh yang tidak jernih. Semua desa ini akan diselesaikan oleh Depati. Tapi Depati sekarang sedang mencari ikan, katanya. Allahu Akbar. Nah, singkat cerita, akhirnya diselesaikan oleh Depati. Dijabrilah, jatuhkanlah hukum bangun. Nah, hukum bangun yang dijatuhkan itu, ada denda adat, diserahkanlah kepada korban. Kemudian hukum kerbau 1 ekor beras 1 gantang dimasak, dimakan bersama-sama, dikumpulkan semua orang yang marah, orang yang sedih, orang itu dikumpulkanlah situ. Disitulah Depati menjatuhkan yang disebut dalam adat saya, ada di kampung itu, perahu nenek mama. Dia mengatakan, sekarang sudah selesai persoalan ini.
harus kita bermaaf-maafan. Kalau kamu tidak mau bermaaf-maafan, silahkan lari dari desa Pulau Tengah ini. Pergilah kamu, bapak kepada harimau, Bainduk kepada gajah. Buatlah rumah di hutan rimbo sana. Siamang dan Ungko itu saudara kamu. Maka orang bermaaf-maafan. Yang kedua, setelah kasus ini jangan kamu sebut lagi, beritahu dengan anak, istri, cucu, menantu segala macam agar kasus ini tidak disebut lagi ke depan. Barang siapa menyebut berarti membangkitkan batang ternam, melakukan amun maki tukul begalo, melanggar pasal 14 Undang 20. Apa yang terjadi? Sampai hari ini tidak satu pun manusia yang mengatakan nenek si A mati terbunuh, nenek si A jadi pembunuh. Kami yang tua-tua seperti saya yang tahu, tapi tidak pernah ngomong. Saya ngomong di sini saya tidak sebut namanya, tidak saya sebut siapa-siapanya. Saya ingat apa? Di kampung sana anak cucunya saling kawin mengawin, sudah semendo menyemendo. Nah, begitu damainya hukum adat itu. Tapi kalau kita uangkan dulu, kerbau dibelikan oleh negeri kepada mimbar masjid umpamanya. Maka mulai tahun 60 sampai hari ini orang mengatakan, oh mimbar ini adalah hasil uang bangun dari Siano. Nenek Siano mati terbunuh, nenek Siano jadi pembunuh. Itu akan memicu fitnah yang berkepanjangan. Itulah yang dikatakan oleh surat Al-A'raf pasal 99 itu. Perintahkan mereka bermaaf-maafan. Suruh mereka berbuat baik. Jangan pikirkan, jangan hiraukan orang-orang yang bodoh-bodoh tuh. Jadi orang-orang yang tak suka dengan hukum adat itu tak usah dihiraukan. Nah, barangkali itulah yang penting saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pengurus dan anggota Lemtari, untuk Dubalang dan anggota Dubalang Perpat Gedang Petujuh dan pencinta hukum adat Melayu Jammi. Sudah saya paparkan segalonan dape, sebaris dak lopo setitik dah hilang. Ko adonan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan mamelau paneh di lekuk, bukan bakwa mani bakumpai. Belum basisi mani letaut. Kok kurang suko dituku, kok hapat suko diturang, kok jarang suko disisip, kok bungkuk suko dilurus benar, suko diuleh panjang di kampuh liba, alam tekemang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak, hikayat habis sekito sudah, sah samo dilunyu, batal samo diampang, yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa batau, orang sekapal jadi temenung, dalam kelam iluk berlampu. Yang setitik jadikan laut, yang sekepal jadikan gunung, alam tekemang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apo dimakan. Alam tekemang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari saya Muhtar Agus Solip Esa, Adipati Cendiko Anggo Gantorajo. Ini suasana lebaran, saya mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.